Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik di rumah sudah siapkah untuk beribadah pada hari ini? Adik-adik harus tetap semangat ya beribadah meskipun kita masih beribadah dari rumah. Nah, kakak yakin pasti Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anaknya yang penuh semangat untuk beribadah di rumah. Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sayang semua anak-anak. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Meskipun masih beribadah online, tapi kami semangat Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya semua yang kami lakukan boleh berkenan bagi-Mu, boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati ibadah kami. Amin. Nah, adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Ya, adik-adik yang di rumah, mungkin selama ini adik-adik merasa jenuh atau bosan karena selama ini sudah terlalu lama libur panjang, belum bisa pergi ke sekolah untuk belajar bersama teman-teman, baik ke gereja juga untuk bersekolah minggu. Tapi adik-adik di rumah jangan pernah berputus asa atau sedih, tapi mari selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sayang kepada kita semua. Ya Kak Daud, kita memang harus selalu bersyukur dalam segala hal, baik itu senang maupun sedih dan juga takut. Ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari mempersiapkan persembahan kita menyanyikan satu pujian, beri syukur. Hidup kita ada banyak ya, dan salah satunya adalah firman. Nah, adik-adik, rajin membaca firman Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk dalam bacaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kaki. Sebelum kita membaca firman dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang selalu menjaga, menyertai kami dimanapun kami berada. Meskipun kondisi saat ini Tuhan tidak memungkinkan untuk beribadah di tempat atau di gereja-Mu Tuhan, tapi anak-anak-Mu masih bisa beribadah di rumah masing-masing melalui ibadah online yang kami persiapkan pada hari ini. Hari ini juga Tuhan Yesus, kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pembacaan kita pada hari ini kakak ambil dari kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 31. Kakak hanya baca ayat 16 dan ayat-ayat selanjutnya nanti adik-adik baca di rumah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan judul perikop Alkitab, Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, judul cerita kita pada hari ini yaitu Mari Beritakan Firman. Mari beritakan firman. Bagaimana cara memberitakan firman Tuhan? Kita harus membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab. Sesudah kita membaca Alkitab kita berikan cerita kita kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita dari apa yang sudah kita baca melalui Alkitab yang sudah kita baca, ya, kemudian dibagi-bagikan ke teman-teman yang lain. Nah, kita akan belajar dari kisahnya Tuhan Yesus, ya. Kisah Tuhan Yesus bagaimana ia mengajarkan firman Tuhan. Nah, seperti tadi kita sudah baca dari dalam ayat 16 dikatakan, ya, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Ya, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus datang atau kembali ke kampung halamannya di Nazaret di mana ia dibesarkan, kebetulan pada hari itu tepat dengan hari Sabat. Seperti kebiasaannya, Tuhan Yesus selalu pergi ke tempat ibadah, ya, tempat ibadat. Dan tempat ibadat yang ada di Nazaret ini bernama sinagoge. Hari Sabat itu biasa kita kenal dengan hari ke-7, di mana adalah hari perhentian setelah Tuhan Yesus selesai menciptakan langit dan bumi. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi, pada hari Sabat itu mereka tidak melakukan suatu pekerjaan, tetapi beristirahat dan mempergunakan hari Sabat itu untuk pergi beribadah ke tempat ibadat. Nah, waktu di tempat ibadat, ya, di sana Tuhan Yesus juga hadir. Kemudian Tuhan Yesus dipersilahkan untuk membacakan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Yesus pun dipersilakan. Sesudah Tuhan Yesus membaca kitab Nabi Yesaya itu, ia menggulungnya dan kemudian memberikan kepada pejabat yang ada di rumah ibadat. Nah, kalau kita saat ini, pejabat ini dikenal sebagai majelis yang ada dalam gereja atau penatua, ya. Gulungan kitab itu diberikan kepada pejabat itu. Sesudah memberikan gulungan kitab itu, Tuhan Yesus mulai mengajar. Tuhan Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini pada waktu kamu mendengarnya. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, ada di antara mereka mengatakan, mana mungkin nas itu bisa digenapi? Yesus ini kan
anaknya Yusuf, tukang kayu itu, tidak mungkin dia yang akan menggenapi nas itu. Karena nas itu yang hanya bisa menggenapi nas itu, nas firman itu hanyalah Mesias yang diurapi oleh Allah. Wah, semua yang mau menyerang Tuhan Yesus karena dia katakan, ada yang mengatakan, wah iya betul juga ya. Ada antara mereka mungkin mengatakan, wah betul juga, dia kan anaknya Yusuf, mana mungkin dia bisa menggenapi nas itu. Yang bisa menggenapi nas itu cuma Mesias yang diurapi Allah, yang akan datang menyelamatkan manusia. Nah, karena ketidakpercayaan mereka ya kepada Tuhan Yesus, mereka mau menolak Tuhan Yesus, tidak membiarkan Tuhan Yesus untuk mengajar di dalam tempat ibadat mereka. Apa yang terjadi? Tapi Tuhan Yesus mendengar hal itu. Makanya Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya sendiri, atau tidak ada nabi yang dihormati di kampungnya sendiri. Kemudian Tuhan Yesus juga katakan, pada zaman Nabi Elisa, banyak orang di Israel yang mengalami sakit kusta atau penyakit kulit. Tapi tidak seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, wah, orang-orang yang ada dalam tempat ibadat itu semua marah, ya, marah. Kenapa marah? Karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Karena mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Akhirnya dia mau mengambil Tuhan Yesus, mau menyeret Tuhan Yesus, dan bahkan dia mau mendorongnya ke jurang. Tapi Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Dia pergi meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak peduli. Kalau meskipun Tuhan Yesus tidak diterima di kampung halamannya sendiri, masih ada kota-kota lain yang mau menerima Tuhan Yesus untuk menerima pengajaran Tuhan Yesus, untuk menerima apa yang disampaikan Tuhan Yesus melalui firman-firman yang akan disampaikan kepada semua orang. Seperti di Kapernaum, di Galilea ya. Pada hari Sabat itu, di sana Tuhan Yesus mengajar. Semua orang di sana menerima Tuhan Yesus dengan baik. Heran akan pengajaran Tuhan Yesus, dia takjub karena sangat luar biasa apa yang disampaikan. Akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan di sana mereka banyak yang diselamatkan karena percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, sebenarnya adik-adik ya, pada waktu Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya ingin mengajarkan firman, itu Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa ketika dia mengajarkan firman itu di kampung halamannya sendiri, dia sudah tahu bahwa pasti dia akan ditolak, pasti dia tidak akan dihargai dan tidak akan dihormati oleh orang-orang yang ada di Nazaret pada saat itu. Karena orang-orang yang ada di Nazaret itu, atau yang ada di tempat ibadah yang hadir di sinagogi pada waktu itu, mereka tidak percaya kalau Yesus ini sebenarnya adalah Tuhan yang diutus oleh Allah, yang diurapi oleh Allah, bahwa Yesus inilah yang dimaksud dengan Mesias yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Nah, itu yang membuat orang-orang di sinagoge ya pada waktu itu tidak percaya sama dia, bahwa wah, dia ini adalah Tuhan Yesus ya. Dia tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Makanya mereka menolaknya, bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini, mereka berpikiran bahwa wah, tidak benar ini. Yang bisa menyampaikan firman ini dan yang bisa menggenapi nas ini hanya Mesias yang diurapi oleh Allah. Nah, itu pemikiran orang-orang yang ada di kampung Nazaret pada saat itu, yang ikut dalam ibadah bersama-sama Tuhan Yesus. Ya, semuanya itu Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu, tapi itu tidak menjadi suatu penghalang buat Tuhan Yesus untuk mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Itu Tuhan Yesus tahu ya. Nah, bagaimana dengan kita, saya dan adik-adik sekalian? Apakah kita juga harus berhenti mengabarkan firman Tuhan meskipun teman-teman kita tidak suka ketika kita
menceritakan kebenaran tentang firman Tuhan? Nah, kita tidak boleh berpikiran cepat menyerah. Firman Tuhan harus tetap dikabarkan atau harus tetap diberitakan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang mau menerima kita dan yang mau mendengar kita. Buat mungkin ada teman-teman kita yang tidak suka dengan kita atau tidak mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka, jangan dipedulikan. Ingat, masih ada saudara-saudara yang lain, masih ada teman-teman yang lain yang mau menerima dan mau mendengarkan kita dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, demikian cerita kita pada hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik di rumah, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami sudah membaca dan merenungkannya juga Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan dapat tertanam baik dalam hati kami masing-masing dan dapat kami jadikan pengajaran buat kami dan bisa kami bagikan kepada teman-teman kami apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami panggil Tuhan berdoa buat persembahan kami Tuhan yang sudah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mohon berkati agar dapat berguna di hadapan Tuhan, dan juga yang masih ada sisa pada kami semua Tuhan Yesus yang berkati. Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Mohon berkati juga mereka, berdoa buat orang-orang yang terkena bencana atau musibah ya Tuhan Yesus. Mohon kuatkan mereka, berikan mereka kekuatan agar mereka senantiasa merasa bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Dan juga buat yang ada di rumah sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Yesus juga sembuhkan mereka, berikan kesembuhan agar mereka senantiasa juga Tuhan Yesus mengingat bahwa Tuhanlah yang patut dipuji, disembah dan dimuliakan. Juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, buat Bapak Presiden kami, para wakilnya, menteri-menterinya Tuhan, dan bupati, gubernur, wali kota, sampai camat, lurah, sampai ke pelosok desa Tuhan Yesus. Berkati mereka semua, berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, hikmat, agar mereka bisa memerintah bangsa ini dengan baik. Juga Tuhan Yesus, terlebih khusus Tuhan berdoa buat orang tua kami, juga berikan senantiasa kekuatan, kesehatan buat orang tua kami yang selalu menjaga, mendidik kami, yang selalu memberikan peringatan-peringatan mereka melakukan kesalahan, dan ajar kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus, mau dengar-dengaran dan selalu rajin untuk beribadah meskipun masih di rumah. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Mohon Tuhan Yesus sertai kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari mara bahaya di saat kami bermain-main atau dimanapun kami pergi berjalan-jalan Tuhan. Mohon sertai kami, lindungi kami. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan Yesus yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ya cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita diajar untuk bersama-sama memberitakan firman Tuhan. Ya, karena itu kakak mau mengajak adik-adik kita berdoa bersama-sama dan ikuti kata-kata kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memilih saya untuk mengabarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.